Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi konstitusi dan konstitusi Indonesia bagian 2. Saya Cindy Anastasia Prahesti dengan NIM 126211202043 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reva Putra Trisna, nomor NIM 1262112011008. Untuk yang pertama adalah konstitusi dari masa ke masa. Sejak zaman dahulu, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Konstitusi dari masa ke masa yang berlaku. Untuk Republik pertama yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Republik kedua yang berlaku adalah Konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia ketiga yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Republik Indonesia keempat yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama yang berlaku mulai tahun 1959 sampai 1965. Republik kelima yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 Orde Baru yang berlaku mulai tahun 1966 sampai 1998. Untuk republik yang terakhir adalah Republik keenam, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen yang berlaku mulai tahun 1998 sampai sekarang. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Jadi di Indonesia itu mempunyai urutan dalam peraturan perundang-undangannya. Yang paling atas sendiri ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibuat oleh MPR. Di bawahnya itu ada ketetapan MPR yang dibuat juga oleh MPR. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dasar, ditetapkan oleh Presiden dalam kegentingan yang memaksa. Di bawahnya itu ada peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Bawahnya ada peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden. Yang di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi, dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Untuk yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersamaan dengan Mahkamah Agung. Lalu bagaimanakah kedudukan dan susunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama,
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang kedua, susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Untuk yang ketiga, ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Untuk yang keempat, sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Untuk yang terakhir, ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu 1. Menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 5. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 6. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. 7. Memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Selanjutnya adalah tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Yang selanjutnya, mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka. Dan yang terakhir, masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Yang pertama, syarat pengangkatan, yaitu 1. Warga negara Indonesia. 2. Berpendidikan sarjana hukum. 3. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. 4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara. 5. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. 6. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. 7. Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi. Selanjutnya, pemberhentian secara hormat hakim konstitusi. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu selanjutnya telah berusia 67 tahun, selanjutnya telah berakhir masa jabatannya, dan yang terakhir sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Lalu ada pemberhentian secara tidak hormat hakim konstitusi. Yang pertama, karena dijatuhi pidana penjara. Yang kedua, karena melakukan perbuatan tercela. Ketiga, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Lalu, dia melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang selanjutnya, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan 5. Lalu ada melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Dan yang terakhir, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Hukum acara. Hukum acara ialah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Syarat hukum acara. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih
dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. Yang terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Demikian hasil penjelasan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.